Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi dengan NIM D022339 dari kelas Informatika A. Jadi pada video kali ini saya akan menemukan simulasi serangan dan pertahanan pada platform digital dokumentasi teknisi stasiun meteorologi tanpa Padang Mamuju. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi serangan dan pertahanan yang pertama, yaitu akses halaman tanpa login. Kita masuk ke source code-nya. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya fungsi keamanan, yaitu middleware. Jadi middleware itu adalah pembatasan hak akses. Jadi yang punya saja akses yang bisa mengakses halaman dokumentasi teknisi. Nah, bagaimana jika saya hapus ini middleware? Misalkan saya komentari. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengakses halaman dokumentasi teknisi tanpa login. Oke, kita coba. Di sini saya langsung mengakses URL-nya. Apakah bisa? Nah, ternyata bisa. Nah, ini adalah bentuk serangan ketika kita tidak menggunakan yang namanya fungsi keamanan middleware. Nah, bagaimana kalau kita terapkan middleware? Saya coba saya coba buka komentarnya. Ketika saya refresh ini, maka dia akan redirect ke halaman login. Dan ketika saya akses lagi halaman dokumentasi teknisi, maka dia tidak akan bisa langsung masuk. Dia harus membutuhkan yang namanya login. Itu adalah bentuk simulasi serangan, pertahanan, dan bagaimana kita melakukan pencegahannya. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi serangan dan pertahanan yang kedua, yaitu hash password. Nah, hash password atau hashing itu merupakan sebuah fungsi keamanan untuk merubah yang tadinya dia plain text menjadi sebuah kode yang unik yang panjang. Tujuan dari hashing password ini adalah agar ketika misalkan database bocor, hacker tidak bisa menebak dari password tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasinya. Misalkan di sini kan untuk data login untuk admin atau teknisi itu masih menggunakan hash. Nah, bagaimana kalau misalkan hash ini saya hapus? Kemudian saya coba untuk memasukkan ke dalam database. Oke, kita coba cek, kita refresh, maka akan muncul nih. Ini akan muncul passwordnya, yaitu teks biasa. Sehingga ketika misalkan database ini bocor, maka akan diketahui dengan mudah passwordnya. Maka untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita harus memberikan yang namanya hashmag. Nah, di sini hashmag. Oke, saya coba masuk ke database. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah berubah passwordnya menjadi kode yang unik, yang tidak bisa dibaca oleh hacker ketika misalkan database-nya bocor. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi serangan dan pertahanan yang ketiga, yaitu upload file. Nah, di upload file ini, itu sudah dilengkapi dengan fitur validasi, agar tidak sembarangan format bertype lain bisa masuk ke sistem ini. Langsung saja kita masuk ke simulasi serangannya. Misalkan di fungsi validasi ini saya hapus dulu, saya komentari. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan serangan. Saya mencoba untuk menyisipkan file yang mengandung malware atau bertype lain. Misalkan saya sisipkan file PHP. Oke, saya upload. Dan ini berhasil. Dan ini sangat berbahaya sekali. Jadi untuk mengatasinya, kita butuh yang namanya validasi. Nah, kita butuh validasi. Saya buka coba. Nah, supaya kita tidak bisa sembarangan mengupload file bertype yang lain. Karena jangan sampai dari file itu ada malware-nya. Saya upload, maka akan muncul error. Format dilarang oleh server. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi serangan dan pertahanan yang keempat, yaitu fitur preview dokumen menggunakan OnlyOffice dan penerapan JWT. Nah, JWT itu adalah sebuah token keamanan yang memastikan bahwasanya ini berasal dari sistem untuk fitur preview-nya. Lalu saja, misalkan di sini, saya coba hapus untuk token keamanan JWT, pasti di sistem nanti akan terjadi bug. Nanti bugnya adalah muncul layar kosong atau layar hitam. Ini sangat merugikan sistem atau teknisi ketika mau melakukan preview. Nah, untuk mengatasinya, kita butuh token JWT. Kita aktifkan, kita coba. Nah, kita refresh. Nah, akan muncul fitur untuk preview-nya. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi serangan dan pertahanan yang kelima, yaitu kode OTP email. Jadi,
Kode OTP email itu merupakan sebuah kode verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap email tersebut. Nah, misalkan di sini saya ingin melakukan serangan, saya ingin melakukan perubahan email. Misalkan terjadi insider threat pada sebuah perusahaan, ada pegawai yang tidak memiliki wewenang, dia mencoba untuk mengakses halaman ini, kemudian dia ingin mengganti emailnya. Jadi ketika dia ganti emailnya dengan sembarang, ya, maka akan bisa langsung tersimpan. Nah, dia bisa langsung tersimpan. Kita coba cek di database, kita refresh, maka akan muncul nih email tadi. Nah, ini sangat berbahaya, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, kita butuh yang namanya kode OTP yang akan dikirim ke email untuk melakukan perubahan terhadap email atau password pada sistem kita. Nah, bagaimana untuk simulasi pertahanannya? Maka kita menggunakan yang namanya kode OTP agar emailnya itu sah. Nah, pertama, untuk menggunakan kode OTP, kita harus membuat dulu sandi aplikasi dari Google. Kita salin nih sandinya, kemudian kita masukkan ke INP, kita masukkan ke INP yang di sini, dan kita juga membuat sebuah controller untuk update dari kode OTP-nya yang di sini. Ini menggunakan kode OTP untuk update akun. Dan ketika misalkan saya coba untuk mengganti password saya, mengganti email saya, nah jika sudah ada verifikasi keamanan, saya coba ganti, misalkan pakai ini aja. Oke, saya kirim OTP, kita tunggu. Nah, akan muncul kode OTP telah dikirim ke email Anda. Kita klik OK, dan kita cek. Di sini, saya coba cek. Nah, di sini sudah muncul kode verifikasi dari akun BMKG. Misalkan ini. Oke, dan saya coba masukkan. Simpan perubahan. Oke, akan terganti. Kita cek di database. Kita refresh. Nah, ini sudah terganti. Jadi demikian dari video simulasi serangan dan pertahanan dari sistem ini. Intinya adalah sistem ini sudah dibekali dengan sistem keamanan yang cukup kuat. Mulai dari bagaimana kita menerapkan middleware, bagaimana kita menerapkan validasi input, bagaimana kita menerapkan JWT, kemudian menerapkan OTP dan lain-lainnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.